Hai guys, selamat bertemu di channel Praktisi Office, channel spesial yang khusus membahas mengenai tutorial aplikasi Office. Dan kali ini kami akan menyajikan materi dasar belajar Office Calc. Apa itu Office Calc? Yaitu aplikasi semacam Excel yang merupakan bagian dari aplikasi LibreOffice. Sekedar info bahwa LibreOffice ini dulu namanya adalah OpenOffice. Aplikasi ini banyak dipakai oleh perkantoran di Indonesia, baik dari perusahaan kecil ataupun besar. Pengen tahu kenapa begitu banyak perusahaan yang menyukai aplikasi ini? Ya, karena aplikasi ini memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak bisa dipungkiri. Yang pertama adalah dia gratis. Kedua, fitur dari aplikasi ini mirip Excel 97 2003, yang tentunya kalau perusahaan memakai ini harapannya adalah banyak karyawan yang akan mudah mengaplikasikannya, karena fiturnya mirip dengan Excel yang lama. Harusnya banyak dong karyawan yang sudah familiar dengan Excel 97 2003. Dan yang ketiga yang patut menjadi pertimbangan adalah hasil file yang disimpan dengan format Libre ini yaitu format ODF, itu kapasitasnya cenderung kecil, sehingga cenderung tidak memakan memori dalam hard disk kita. Oke deh, itu tadi adalah pembukaan, dan langsung saja kita mulai dari materi yang pertama. Di tutorial kali ini, materi yang pertama adalah kami akan menyampaikan materi dasar tentang seputar LibreOffice, di mana materi dasar ini meliputi yang pertama adalah kita mau belajar tentang istilah-istilah yang ada atau yang sering akan kita gunakan nantinya dalam bermain menggunakan LibreOffice ini tadi. Yang kedua, nanti kita akan melanjutkan dengan cara membuat validasi dan conditional format. Nah, fungsinya apa? Apa itu validasi? Nanti akan kita bahas. Yang ketiga adalah kita masuk pada bab VLOOKUP. Ya, pengertian fungsi VLOOKUP apa? Tentunya sudah banyak yang tahu, tapi belum tentu banyak juga yang bisa melakukannya. Yang keempat adalah kita nanti akan masuk kepada data pilot, materi data pilot. Jadi kita bermain Office itu adalah pastilah untuk mengelola data yang sangat banyak dan besar, dimana pengelolaan data ini tujuannya untuk hal analisa. Nah, untuk bisa menganalisa dari sebuah data, kumpulan dari informasi yang begitu banyak itu, kita nggak mungkin membaca satu-satu dari setiap informasi yang ada. Maka untuk mempermudahnya, kita menggunakan fitur dari LibreOffice ini yang namanya data pilot, sehingga kita bisa meramu data begitu banyak tersebut dalam sebuah tabel yang bisa kita ringkas dan analisa. Nah, yang terakhir adalah nanti kita akan belajar bareng membahas contoh-contoh implementasi dari data kelola menggunakan LibreOffice atau database management menggunakan LibreOffice. Itulah materi dasar dalam tutorial belajar LibreOffice. Oke, kita langsung lanjut saja kepada materi pertama, yaitu adalah istilah-istilah. Istilah pertama yang harus kita pahami adalah row. Row adalah baris. Ya, row adalah baris. Jadi kalau misalkan kita buka dalam worksheet atau sheet, maka kita akan langsung ya ditemukan dengan row dan kolom. Row adalah baris dan kolom adalah kolom. Langsung aja untuk mudahnya adalah seperti berikut. Nah, ini adalah row, baris. Ini yang saya sorot ini adalah row atau baris. Ini adalah row. Sedangkan ini adalah kolom. Jadi kalau misalkan baris kita disebut row ke-9 atau baris ke-9, ini adalah baris kotak yang ada di kiri ini, dan angkanya namanya 9. Kalau ditanyakan adalah kolom A, maka ini adalah kolom. Kalau ditanya
kolom A baris ke-9 ini adalah sel ini. Ya. Demikianlah. Kemudian lanjut kepada istilah berikutnya adalah sel. Apa yang disebut sel? Sel adalah satu kotak. Jadi yang namanya sheet ini adalah terdiri dari banyak sel. Ini disebut sel A1. Maksudnya sel A1 adalah kotak yang bisa diisi data yang ada berada di kolom A dan baris ke-1, maka disebut ini adalah sel A1. Itu adalah sel. Kemudian ada istilah lagi yang disebut namanya array atau range atau cell range. Ya, array kalau misalkan saya sorot, ya, ini lingkup ini dari sini sampai sini, ini namanya adalah array. Jadi apa array? Array itu adalah kumpulan dari sel-sel. Kalau misalkan ini saya sorot, ya, arraynya berarti apa? Arraynya adalah dari A1, ya, sel yang ada di kolom A pojok sini dan di baris 1 sampai atau titik 2 ya, itu sampai dengan D7, sel D7. Nah, contohnya ini buktinya. Saya sorot. Ya. Nah, ini namanya adalah arraynya adalah A9.2 adalah sampai ini, sampai D14. Ini namanya array A9.2 atau sampai D14. Ya, ini namanya array. Jadi sorot wilayah yang kita sorot ini namanya array. Kemudian istilah yang kelima yang harus kita ketahui adalah tentang sheet. Sheet ini adalah sheet, ya, kertas kerja. Ya, sheet itu kertas kerja, tempat atau halaman yang tempat adanya data yang kita simpan itu ada di sheet apa. Biasanya sheet ini kita kasih judul. Normalnya sheet tulisannya cuma seperti ini, sheet 12, sheet 1 dan sebagainya. Ini bisa kita rename atau kasih ganti nama dengan cara klik kanan, kemudian rename sheet. Nah, udah ditulisin namanya macam-macam. Oke, istilah selanjutnya adalah istilah nomor 6, yaitu address. Nah, apa itu address? Address adalah tempat input atau edit nilai atau formula pada sel. Nah, yang kayak gimana tuh? Jelasnya langsung aja kita menuju kepada filenya. Nah, ini adalah address, ya. Jadi misalkan di sini nih biasanya kan kita ngisi nih rumus, misalkan VLOOKUP. Nah, yang tempat kita isian ini atau dalamnya sel itu adalah namanya address. Jadi apa yang kita isi di selnya ini adalah misalkan 11, pasti akan muncul di sini. Nah, ini sama dengan ini. Jadi isiannya di dalamnya sel itu adalah address. Oke. Nah, itulah 6 istilah yang familiar kita gunakan selama kita menggunakan Libre. 6 istilah ini pasti akan sangat familiar dan sering kita akan ketahui dalam rumus dan sebagainya. Ya, untuk materi pertama dari dasar materi LibreOffice sudah kita lewati. Next, kita lanjut kepada materi kedua.